tadi, ya. Kita bisa lihat berapa produk kita yang di-reject, katakanlah misalnya ketika sampai ke konsumen akhir, belum tentu produk yang katakanlah misalnya kita menghasilkan produk 100 unit gitu kan. Nah, ketika sampai ke konsumen akhir belum tentu ada 100 unit juga yang terjual. Artinya katakanlah ada beberapa unit yang ternyata mengalami atau masuk dalam kategori reject gitu ya. Misalnya kemasannya jadi tidak baik gitu kan, ataupun rasanya yang berubah dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa kita atur atau kita minimalisir lah untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya apa faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung ya berarti memang dari kekuatan internal si perusahaan itu ya yang berkaitan dengan produk akhirnya. Sementara faktor penghambat ya berarti kita memang harus melakukan riset pasar gitu ya, sehingga kita bisa tahu, oh jadi ada masalahnya tuh di mana. Mungkin di produksi di bagian produksi nggak punya masalah, tapi mungkin ada di masalah di distribusinya. Nah, berarti yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki adalah saat proses distribusi gitu. Misalnya dengan kita kan misal ada barang-barang yang walaupun dia sudah dikemas dengan sangat baik produknya, tapi ketika di distribusi tetap memerlukan pengemasan tambahan ya. Artinya misalnya produk akhir kita misalnya sifatnya lunak gitu. Nah, otomatis ketika di distribusi harus kita sesuaikan ya. Artinya mungkin ditempatkan misalnya dalam wadah yang lebih keras agar produknya tidak hancur seperti itu gitu ya. Nah, makanya untuk tahu yang menghambat ataupun yang menjadi masalah itu ya kita memang harus melakukan evaluasi. Nah, sehingga ketika kita sudah melakukan evaluasi, maka kita bisa lebih mengembangkan produk kita ya, baik dari sisi produknya sendiri ataupun dari sisi pasar ya. Artinya mungkin misalnya dengan cara kita membuka cabang baru, ataupun misalnya kita membuat variasi baru dari produk yang sudah ada seperti itu. Itu Jerry. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada? Enggak? Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ilmu ya untuk kalian kalau memang punya minat bergelut di bidang wirausaha gitu ya. Nah, sebenarnya wirausaha itu kan nggak perlu yang terlalu wah-wah kali gitu kalau seandainya mungkin modal kita minim gitu ya. Karena sekarang juga banyak kok mahasiswa yang berwirausaha dengan menggunakan modal yang minim tapi bisa sukses gitu ya. Ya contohnya misalnya kayak industri pakaian misalnya, banyak kan online shop yang yang ada saat ini itu ya, yang sebenarnya ownernya tuh dari mahasiswa gitu ya. Ataupun misalnya Just Tip. Nah, Just Tip itu kan produknya jasa ya berarti ya. Jasa titip itu kan produknya jasa. Nah, untuk bisa mengembangkan produk akhir dia itu misalnya lebih dikenal oleh konsumen seperti apa. Nah, sebenarnya bisa dilakukan evaluasi. Contohnya nggak usah ke perusahaan-perusahaan besar lah, cukup yang ini aja. Karena sekarang yang saya lihat juga mahasiswa sekarang aktif-aktif itu ya, banyak yang melakukan usaha-usaha sampingan sambil kuliah, misalnya dengan jual cemilan gitu ya, atau buka just tip tadi gitu ya, atau ada usaha-usaha lain ya, dan itu sangat bagus sebenarnya untuk selain untuk memberikan pengalaman, itu juga sebenarnya akan membentuk karakter kalian gitu ya, membentuk karakter kalian minimal dalam menghadapi tipikal orang yang berbeda. Jadi kalau memang bisa, jangan jadi pegawai, tapi jadi bos, gitu ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Nggak ada, saya rasa
Karena tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup. Kayaknya juga apa cuacanya mendung ya. Kalau di Banda Aceh cuacanya mendung, jadi mungkin agak susah konsentrasi gitu ya, karena udah pengen istirahat. Oh ya, untuk praktikum nanti akan dikabari lebih lanjut oleh laboran atau asisten. Saya nggak tahu teknisnya seperti apa. Ada kabar yang katanya praktikum akan dilaksanakan secara luring, artinya langsung, ada pertemuan langsung, tapi nggak tahu, belum ada edaran resmi. Nanti kita tunggu saja seperti apa. Ya, nanti siap-siap saja dulu. Mungkin atau setengah-setengah gitu, setengah pertemuan daring, setengah pertemuan luring gitu ya. Tunggu saja informasi selanjutnya dari laboran ya. Saya tutup karena ini pertemuan terakhir dengan saya. Saya mohon maaf atas salah kata. Sampai ketemu lagi insya Allah di mata kuliah yang lain atau di semester yang akan datang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Alias kita lagi yang terakhir yang nggak keluar